selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat datang di webinar ya YesDoc Healthcare. Halo, boleh on cam dong semuanya, boleh raise hand, boleh pasang emotikannya ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Sore-sore begini kita ikut webinar luar biasa semuanya ya, semua pasti penasaran nih ya. Pembicara kita seorang influencer ya dan juga seorang dokter psikiatris terkenal ya, Dokter YesDoc ya. Sudah hadir juga di sini. Halo Dokter Santi Yuliani, selamat sore. Apa kabar Mbak Iren? Baik Mbak, luar biasa. Dokter gimana kabarnya? Baik, terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung ya. Udah rame nih sore hari ini. Iya, ini luar biasa loh ya teman-teman dari link aja juga. Halo, selamat sore semuanya. Oh, banyak nih. Selamat Banyak sore. nih, wow rame, seru ya. Halo. Halo, boleh dengar dong suaranya? Iya dan juga teman-teman yang lain nih, ya saya juga pengen tahu dari daerah mana saja. Wow, salam dari Kalbar, halo. Halo. Wishe Belinda, Kak Wishe. Kemudian ada Kak Lucy, halo Dokter Santi, menyapa Dokter Santi nih ya. Halo semuanya. Kemudian iya, kemudian juga ada Kak Patricia Ayu, selamat sore Dokter Santi, ini dokter selebgram kan? Wow. Ini dokter selebgram bukan ya? Iya dong. Followersnya aja udah 30 ribuan loh, luar biasa. Saya juga selalu ngikuti, konten-kontennya dokter loh ya. Oke, kemudian ada lagi nih dari Kak Sarah, halo selamat sore Dokter Santi. Selamat sore. Oke, dan masih banyak lagi ya. Nah, kira-kira dari mana aja nih daerahnya ya, kalau boleh tahu ya. Ada pepatah mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang," ya. Udah kenal makin sayang. Saya kenalan dulu kali ya. Oh, ada yang dari Papua. Wow, jauh-jauh Wow. ya. Papua jauh sekali ya. Oke, saya kenalan dulu ya. Saya Airen ya dari YesDoc yang akan menjadi host dan juga moderator pada sore hari ini. Ya, saya mau cek dulu apakah semuanya semangat untuk sore hari ini. Semangat ya. Oke, apalagi judul webinarnya ini bagus banget loh ya. Bagaimana cara mengontrol overthinking terutama saat WFH ya. Ini mana nih ya orang-orang yang kerja workaholic gitu ya dan suka overthinking gitu malam-malam nggak bisa tidur atau suka kepikiran apa gitu ya. Sore hari ini kita akan bahas, kita akan sharing, kita akan kupas tuntas setajam kayak setajam silet gitu ya. Kalau bisa nanti ketika sesi pertanyaan tanya sama Dokter Santi. Karena untuk 3 penanya terbaik kita akan berikan merchandise. Wow, apa nih ya? Penasaran ya? Langsung disponsori oleh teman-teman dari link aja. So, pastikan kamu jangan sampai ketinggalan ya. Siapkan pertanyaannya atau mungkin yang selama ini juga jadi pertanyaan kamu selama ini ya bisa jadi di webinar ini you got a answer ya, dapat jawabannya. Oke, langsung saja kita sudah cap cip cup, sudah tidak sabar lagi mendengarkan pemaparan dari Dokter Santi. Silakan Dokter. Terima kasih Mbak Iren. Selamat Ya. sore teman-teman semua. Perkenankan hari ini kita diskusi seru-seruan ya. Jadi meskipun saya pakai slide, nanti ada beberapa slide yang saya munculkan, tapi teman-teman silahkan aja sembari slide saya jalan memajukan pertanyaan melalui kolom Q&A, nanti bisa kita bahas pada saat sesi Q&A ya. Perkenankan saya mulai membagi nih slide saya di sore hari ini, kayak yang tadi juga sudah kita diskusikan ya. Hari ini kita akan bahas tentang hal yang kayaknya nggak ada orang yang nggak overthinking gitu ya. Semua orang tuh pernah ngalamin apa yang disebut dengan overthinking. Nah, terutama apalagi sekarang ini kita lagi dalam kondisi banyak yang work from home gitu ya. Banyak hal yang kemudian berubah, banyak hal yang kemudian harus kita adaptasikan dan ini membuat kondisi kita nih kadang-kadang ini beneran yang perlu kita pikirkan apa enggak nih? Apakah pikiran ini penting atau sebenarnya nggak penting? Itu perlu kita bahas ya. Tapi sebelumnya seperti biasa tadi Mbak Iren udah nanya kan ya, apa kabar hari ini gitu kan nanyanya ya. Kayaknya tadi meskipun kita nggak dengar suaranya tuh teman-teman tuh spontan menjawab baik terima kasih gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya pikirannya ambiar tuh. Jadi kita tuh kayaknya terbiasa banget dan harus banget dan wajib banget jawab baik terima kasih. Padahal sebenarnya perasaan kita yang sebenarnya itu nggak kayak gitu. Dan hanya kita sendiri yang tahu tentang perasaan kita sebenarnya. Nah, kenapa begitu? Nanti akan kita bahas. Nanti kalau misalnya teman-teman udah jawab, baik dok, terima kasih. Saya jadi nanya dong, oke kabarnya baik, tapi mentalnya gimana nih hari ini?
Nah, kalau ditanya mental, jawabannya sehat lah, Dok, aku kan nggak gila gitu ya. Makanya kalau mau konsultasi sama dokter Santi tuh takut gitu ya, dikira gila gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang mental tuh banyak hal yang terkait di situ gitu ya. Cuman yang lucu juga nih, banyak yang bilang sehat mental, banyak yang bilang baik-baik saja, tapi dikit-dikit ngomongnya kena mental gitu ya. Status WhatsApp-nya kena mental, story Instagram-nya kena mental gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut mental gitu? Jangan-jangan kita sering mengucapkan tapi belum memahami sepenuhnya nih. Nah, yang disebut dengan mental tuh ada 3 area. Yang pertama adalah kita ngomongin soal mood, ya. Mood kita gimana tuh? Suasana perasaan, emosi, kemudian kognitif. Kognitif ini adalah pola dan isi pikiran kita. Termasuk hari ini kita bahas tentang overthinking ya, itu gangguan di area kognitif kita. Kemudian yang berikutnya adalah behavior. Behavior adalah sikap dan perilaku. Nah, ketiga hal ini harus baik semuanya, baru bisa disebut dengan sehat mental. Nah, kalau salah satu dari area ini ada masalah, itu bisa dibilang mental kita sedang terganggu. Tetapi dok, apakah kalau mental kita terganggu artinya kita gangguan mental? Belum tentu. Kita akan bahas nanti di belakang ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan ini nih. Ini tuh menggelitik banget kalau aku tanya ya. Di mana sebenarnya letaknya mental? Ayo, di mana ayo letaknya mental? Jangan-jangan masih banyak yang mikir letaknya mental ada di dada gitu ya. Karena ada peribahasa tuh dok, dari mata turun ke hati kalau pas jatuh cinta. Jadi kan berarti perasaan kita di sini gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara mental, mental itu letaknya ada di otak gitu. Jadi emosi kita, kognitif kita, behavior kita, semuanya itu ada di otak ya. Otak ini ada berbagai macam area gitu. Ada area depan, ada area tengah, ada area samping, ada area belakang gitu ya, dan ada yang lebih dalam lagi yang area emosi. Dan di area inilah kemudian semua tadi baik emosi, pikiran dan perilaku kita itu dikendalikan. Jadi kalau misalnya lagi kesel ya sama pacarnya mungkin, kesel sama bosnya mungkin, lagi dijulitin sama orang, tidak boleh lagi elus-elus dada ya, karena emang bukan di situ letaknya. Jadi di kepala. Ya, jadi kalau lagi kesel, elus-elus kepala. Tapi kepala sendiri, nggak boleh kepala orang yang bikin kesel, bikin berantem nanti ya. Yang berikutnya adalah limbic system. Nah, tadi kan otak tuh saya kasih gambar, agak masuk ke dalam, nah gitu ada yang namanya limbic system. Nah, limbic system ini adalah area pusat emosi kita. Jadi di sini ini dia meregulasi yang namanya emosi, memori ya, ketakutan kita, laparnya kita gitu ya, pleasure dan juga hormonnya kita. Nah, inilah yang di saat kita overthinking ini bekerja dengan sangat keras gitu. Nanti apa efeknya kalau kerjanya terlalu keras? Nanti kita bahas ya di belakang biar penasaran dikit gitu. Nah, cuman dari tadi udah ngomongin ini itu sebenarnya apa sih overthinking? Jangan-jangan ngomong overthinking tapi padahal bukan overthinking sebenarnya. Jadi overthinking ini nggak cuman memikirkan saja ya. Tidak hanya sifatnya berpikir sekali dua kali, tapi suatu pikiran yang terjadi terus-menerus ya. Terus-menerus dan berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya terus-terusan tapi kita rileks aja menghadapi itu, ya nggak bisa disebut dengan overthinking. Tapi kalau kemudian sampai mengakibatkan terjadinya pikiran yang berlebihan, melebihi dari kemungkinan yang terjadi seharusnya, inilah yang disebut dengan overthinking. Nah, apa saja penyebab orang overthinking? Bisa dari semua aspek kehidupan kita, dari hal yang paling kecil banget sampai hal yang besar banget gitu ya. Bisa juga karena trauma yang pernah terjadi. Nah, contohnya mungkin saat ini yang sering teman-teman hadapi adalah work from home gitu ya. Gimana saya bisa menyelesaikan ini dan segala macamnya gitu. Nah, ini contohnya ya beberapa kondisi overthinking. Duh, kalau ntar gini gimana ya? Jangan-jangan besok kejadian. Kalau aku nggak bisa nyelesain gimana ya? Aku nggak siap menghadapi apa yang akan terjadi besok. Kalau misalnya bos nggak suka gimana ya? Kalau aku salah gimana ya? Dan pikiran ini terjadi terus menerus, tidak pernah berhenti. Itulah kenapa akhirnya teman-teman mengalami kesulitan istirahat karena si pikiran ini nggak mau berhenti dari pikiran yang datang tanpa kita mau. Nah, ini bedanya ya. Kadang-kadang kan kalau kita lagi overthinking terus cerita sama teman, "Ya aku lagi overthinking nih." Ya udah jangan dipikirin. Beda. Orang overthinking tuh bukan sengaja mikirin. Pikiran itu datang sendiri. Makanya kalau disebut bilang jangan dipikirin, nggak bisa juga. Karena memang dia datang dengan sendirinya. Cara yang atasinya gimana? Yang pertama kali ya, di saat teman-teman itu mengalami overthinking, teman-teman itu akan ngalamin yang namanya cemas ya. Di saat cemas, nafasnya tuh lebih cepat dari biasanya. Jadi begitu overthinkingnya datang, pertama kali yang harus dilakukan adalah kendalikan nafasnya, ya. Kendalikan nafasnya dengan merilekskan tubuh dan kalau ada bisa minum segelas air. Atur nafas, tenangkan nafas, gitu ya, supaya tidak semakin
panik kita pada saat pikiran-pikiran ini datang. Karena kan pikiran ini datangnya nggak dimauin ya, dia datang-datang sendiri tuh, nggak diundang tiba-tiba datang gitu ya. Nah kemudian apa sih yang terjadi dok kalau misalnya saya tuh berada dalam kondisi yang overthinking terus-menerus? Nah muncul ini yang namanya disebut dengan amygdala hijack gitu ya. Jadi kita bisa muncul sedih, bisa muncul cemas, bisa muncul gelisah, bisa muncul stres, bisa muncul takut gitu. Nah, di saat kondisi ini terjadi terus-menerus secara berkepanjangan, yang terjadi adalah tubuh kita akan mengeluarkan yang namanya hormon stres. Ya, kortisol namanya hormon stres. Inilah kenapa kalau kita lagi stres berkepanjangan kita bisa hipertensi, ya tensinya tinggi, kemudian gula darah kita naik, denyut jantung kita lebih cepat, kita nafasnya pendek-pendek, kadang terkencing-kencing gitu ya. Bahkan ada yang sampai pingsan. Karena memang saat kita stres, hormon stres kita yang disebut kortisol itu dia menyebar seluruh tubuh, maka tubuh kita ini akan terjadi yang namanya respon fight or flight. Itu dari sisi tubuh gitu ya. Ini agak tricky sedikit saya bicara, tapi semoga teman-teman bisa memahami nantinya. Kenapa ya kalau lagi overthinking gitu, kok kayak aku jadi malah mau mikir solusinya aja nggak bisa. Nah, saat kita ngalamin stres teman-teman, itu zat yang dikeluarkan oleh otak kita saat berpikir itu salah gitu. Jadi otak kita kalau nggak lagi stres, itu zat yang dikeluarin tuh namanya asetilkolin harusnya. Jadi otak serabut otak kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik. Cuman kalau kita lagi ngalamin stres, yang keluar itu bukannya asetilkolin namanya, tapi katekolamin. Nah, kalau si katekolamin ini keluar, serabut saraf otak kita itu dia jadi offline, dia jadi disconnect. Nah, teman-teman tahu kan ya, gimana kalau kita punya gadget yang offline, nggak punya paket data, nggak dapat wifi. Maka yang terjadi, kita nggak bisa upload, kita nggak bisa download. Itulah saat kita lagi overthinking, saat orang ngasih tahu kita, kita tuh bingung mau dengerin dia apa. Kalau kita overthinking, kita mau cari solusi juga susah, karena kita offline. Jadi kita nggak bisa upload, kita nggak bisa download. Nah, apa yang terjadi kalau ini terjadi terus-menerus berkepanjangan, sirkuit otaknya kita tuh akan mati. Disebut juga dengan sirkuit atrofis. Itulah akhirnya kemampuan kerja otak kita makin hari makin terganggu. Itu pentingnya kita ngomongin soal overthinking hari ini. Jadi overthinking itu bukan sekedar overthinking, tapi panjang dan banyak hal yang bisa menjadi efek samping atau efek jangka panjang dari overthinking tersebut. Nah, kenapa sih kita nih overthinking sebenarnya? Banyak hal tuh ya. Dunia tuh menuntut kita untuk sempurna. Ya kan, penampilan, pekerjaan, financial, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga. Kayaknya sosial media ini memberikan gambaran sempurna orang-orang di luar kehidupan kita, sehingga kita nih kayaknya jadi nggak sebanding dengan mereka. Kita nih seakan-akan nggak sempurna dibandingkan mereka gitu ya. Dan akhirnya kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan justru kadang penderitaan kita dibandingkan dengan cerita mereka ya. Saat kita cerita sama teman, ya ampun ya kok aku cuman segini dapat duitnya sih. Ya ampun kok rasanya kayaknya sedih banget sih aku nggak bisa kayak mereka gitu ya. Saat kita cerita penderitaan kita, justru mereka ngomentarinnya, kamu nggak seberapa say, masih mending kamu bisa makan. Aku ini loh gitu ya. Lagi curhat, ingin didengerin, dia lebih banyak curhatnya gitu ya. Itu yang terjadi saat kemudian orang itu mendengarkan cerita penderitaan kita. Di saat kita mencoba membandingkan kehidupan dengan orang lain, justru semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Akhirnya apa? Teman-teman akan menjadi insecure, gitu ya, khawatir, cemas, ngerasa nggak mampu, gitu ya, dan kurang percaya diri, gitu. Dan tentunya teman-teman akhirnya akan merasa bahwa aku nih nggak layak. Itu berbahayanya kalau kita membandingkan kehidupan kita orang lain. Tetapi sebenarnya ada 4 hal yang teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi insecurity ini. Yang pertama adalah berlatih menerima diri kita nggak sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna ya. Kemudian kita juga tidak wajib untuk selalu positif. Jadi siapa bilang hidup kita harus selalu positif? Nggak ada tuh. Emosi dasar manusia tuh macam-macam. Sedih, kecewa, takut, marah, jijik, bahagia tuh semuanya milik kita. Jadi nggak bisa juga manusia maunya yang positif doang, bahagianya aja. Enggak, kita nggak dicetak kayak gitu. Kita dicetak tuh emosinya komplit, termasuk emosi negatif. Jadi nggak boleh minta orang tuh untuk selalu positif gitu ya. Nanti saya akan bahas tentang toxic positivity. Kemudian berfokus pada apa yang kita mampu dan bisa gitu. Saya bisanya mungkin lari, ya jangan paksa saya buat renang dong. Daripada saya menghabiskan waktu beberapa tahun untuk bisa belajar renang, kenapa nggak saya maksimalin aja kemampuan saya lari gitu.
Kemudian berlatih untuk tidak membandingkan, tadi yang saya sampaikan di depan, betapa beratnya kita kalau kita tuh membandingkan diri kita dengan orang lain. Problemnya adalah teman-teman tuh sering nggak adil. Nggak adilnya kenapa? Kita tuh membandingkan kehidupan kita yang kurang dengan kelebihan orang lain. Gimana mau adil kayak gitu kan? Contoh nih misalnya, ya aku gendut dia langsing. Ya jelas kita ngebandinginnya kayak, oh ini body shaming apa gimana gitu ya. Ya dia pinter, aku nggak pinter. Gimana itu mau disebut adil? Nggak adil kan? Kalau kita mau bandingkan, bandingkan kelebihan kita dengan kelebihannya dia. Contoh gitu ya. Oke, dia eh, dia cantik, aku pintar. Itu fair ya, karena membandingkan kelebihan dengan kelebihan. Oke, dia kaya, aku pintar. Dia kaya, aku ganteng. Itu adalah hal yang lebih adil untuk dibandingkan. Tapi kalau kita membandingkan kekurangan kita sama kelebihan orang, ya udah jelas kalah telak. Dan itu yang membuat kita semakin masuk ke dalam insecurity. Nah, apa akibatnya? Kalau kemudian teman-teman akhirnya terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu ya, kita akan kecewa. Apa sih yang membuat kita kecewa? Ya karena kita berharap. Kita berharap orang memahami kita berharap kehidupan kita berubah seperti mereka, kita berharap menjadi mereka, padahal kenyataannya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya yang terjadi adalah kecewa, kecewa, dan kecewa. Nah, kalau kemudian kita mengalami suatu kekecewaan dan kita mencoba mencari solusi atau mencoba bercerita kepada orang di sekitar kita, problemnya adalah belum tentu kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Bahkan mungkin diri kita sendiri pun melakukan apa yang disebut dengan toxic positivity. Jadi di saat kita menuntut diri kita sendiri atau menuntut orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif dan menolak emosi negatif. Padahal tadi saya bilang ya, emosi kita nggak cuma itu doang. Ada beberapa emosi lain yang juga harus kita terima karena emang cetakan kita begitu. Contoh kalimat toxic positivity nih, dicatat mungkin ya, ada yang sering ngomong kayak gini ya, mulai hari ini udah denger webinar ini gak boleh lagi diulang loh ya, gak enak loh yang denger kayak gini ya. Contoh kalimat toxic positivity ya, di saat seseorang mengeluh bahwa dia lagi miserable dan kemudian kita bilang, lihat hal baiknya lah, kamu masih diberi hidup kan, cuman positif COVID aja. Cuman positif COVID aja. Syukuri semua kejadian ya, jangan kamu sesali. Banyak yang ngalamin, nggak cuma kamu, ya nggak? Semua orang pernah sakit, hanya sakitnya aja yang beda-beda, semua punya penyakit kok. Udah, nggak usah direnungkan banget, ini kan cuma sebentar, pasti berlalu. Kesannya, kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang memberikan semangat, kalimat yang memberikan sikap-sikap positif untuk orang yang kita dorong. Padahal sebenarnya, kalimat-kalimat ini justru membuat orang yang dengar itu nggak nyaman. Seakan-akan kita diminta untuk menganggap penderitaan kita ini adalah penderitaan yang kecil, penderitaan yang nggak penting, gitu. Padahal masing-masing orang punya penderitaan size-nya beda-beda. Buat orang yang foto model yang dia memang model jempol kaki gitu ya, fotonya tuh dia dapat duit dari jempol kakinya kejatuhan paku atau kena luka, itu penderitaan banget karena dia nggak bisa foto kan. Tapi kalau kayak saya yang kerjanya mungkin dokter gitu ya, mungkin kaki saya kena sepatu boot atau apa terluka, nggak terlalu masalah buat saya karena memang nggak di situ yang harus saya optimalkan dalam pekerjaan saya. Artinya sama-sama mengalami luka itu bisa mengakibatkan kondisi respon emosi yang beda-beda. Apalagi kalau kemudian kita ngelihat teman nangis, terus kita bilang nih sama teman kita, jangan sedih, hapus air matamu, yuk bahagia ya, semangat ya kamu bisa. Dipikir bahagia sama semangat itu kayak membalikkan telapak tangan, kan enggak juga gitu ya. Jadi pada saat kita melihat orang yang sedang ngalamin sedih dan menangis, kalimat yang sebaiknya teman-teman sampaikan adalah kamu boleh menangis. Ya, menangis itu diperlukan untuk membuatmu merasa lebih lega. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan, menangis itu diperlukan. Menangis itu adalah respon fisiologis atau respon normal tubuh kita saat tubuh kita itu butuh mengeluarkan endorfin namanya. Jadi melarang orang sedih menangis sama dengan kita melarang orang olahraga nggak boleh keringetan, mana bisa gitu ya. Kemudian sedih adalah hal yang wajar saat kamu mengalami kekecewaan. Penyakit ini sangat berat. Saat ini semua sedang mengusahakan yang terbaik, semoga pandemi segera berakhir. Kamu pernah melewati hal yang berat sebelumnya, semoga begitu juga dengan sekarang.
Kalau teman-teman keki banget, nggak ngerti lagi mau ngomong apa saat ngeliat temannya lagi sedih, hal yang paling aman untuk disampaikan adalah aku ada di sini apabila kamu membutuhkan seseorang untuk bercerita. Orang sedih kadang-kadang tuh nggak butuh dinasehatin dengan sejuta kalimat indah, mereka hanya butuh didengarkan saja. Oke, nah ini tadi basic emotion yang kita semua punya ya. Jadi kita punya anger, kita punya fear, kita punya anticipation, surprise, joy, sadness, trust, and disgust. Dan semua emosi ini teman-teman itu ada template di kita kayak gitu. Jadi sangat nggak boleh kita bilang ke orang jangan sedih, jangan marah, jangan nangis, jangan takut, jangan malu. Tapi yang boleh kita sampaikan adalah oke, kamu sekarang marah, apa yang kita bisa lakukan untuk meredakan marahmu? Oke, sekarang kamu lagi sedih, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kamu keluar dari kesedihanmu? Jadi kata-kata jangan itu kayak dead end gitu ya. Jangan sedih, jangan nangis, tapi orangnya clueless. Caranya jangan sedih gimana? Caranya jangan nangis gimana? Ini yang paling penting untuk didiskusikan. Nah, beberapa hal yang teman-teman bisa gunakan atau lakukan untuk mengatasi overthinking-nya adalah satu, mengalihkan perhatian ya. Jadi alihkan sejenak pikiran teman-teman untuk memikirkan hal yang menyenangkan ya, apakah itu nonton video, mungkin drama Korea, atau misalnya teman-teman mungkin nonton video musik, atau menonton apapun, atau misalnya memikirkan hal lain yang menyenangkan. Dan penting banget lakukan hobi dan aktivitas fisik untuk menjauhkan diri sementara dari hal yang memicu overthinking ya. Olahraga, exercising itu juga bisa mengeluarkan hormon endorfin. Kemudian merubah fokus. Kalau teman-teman overthinking, itu teman-teman fokus kepada beberapa waktu ke depan. Beberapa waktu ke depan, jauh ke depan. Rubah fokusnya untuk berfokus sekarang ini dan saat ini. Apa yang terjadi di depan kita. Kurangi berandai-andai terhadap hal yang belum pasti kemungkinannya. Duh, ntar kalau nyebrang ketabrak gimana ya? Duh, ntar kalau gini gimana ya? Kita nyebrang melangkahin kaki aja belum. Gitu. Kemudian modifikasi cara berpikir. Kurangi untuk berpikir gimana kalau besok gini, gimana kalau besok gitu. Berubah mulai berlatih berpikir apa yang bisa aku lakukan saat ini untuk mengatasi itu. Jadi bukan gimana kalau besok gini, gimana kalau besok gitu, tapi berlatih berpikir apa ya yang bisa aku lakukan sekarang untuk mengatasi itu. Nah, kemudian tentunya dalam berlatih untuk menjadi orang yang lebih bisa mengendalikan overthinking-nya, berlatih untuk menjadi orang yang lebih mampu untuk mengatasi kondisi emosionalnya, kita tuh juga nggak mungkin lepas dari kesalahan. Nah, salah satu hal yang perlu kita latih adalah learn how to accept your mistakes. Jangan teman-teman bawa kesalahan teman-teman itu di pundak, yuk kita berlatih untuk meletakkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di kaki kita dan kita gunakan untuk pijakan langkah yang baru. Kesalahan yang pernah kita buat itu adalah satu titik pembelajaran yang luar biasa bermanfaat, supaya di kemudian hari kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Jadi memiliki kesalahan itu adalah proses dalam belajar. Jadi yuk kita bersama-sama mulai berlatih menerima kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat dulu. Saya juga ingin mengajak teman-teman di sini untuk mulai melihat ke dalam diri. Ya, jangan sampai kehidupan kita ini terlalu sibuk mencoba membahagiakan orang lain sampai kita sendiri lupa bagaimana membahagiakan diri kita sendiri. Teman-teman perlu ingat, being happy is not a crime. Jadi mulai berlatih mencari hal apa sih sebenarnya yang membahagiakan aku? Hal apa sih yang bisa membuat aku bahagia? Dan aku boleh bahagia. Jangan sampai kita mahir membahagiakan orang lain, tapi kita nggak ngerti gimana cara membahagiakan diri kita sendiri. Dan tentunya semua orang itu sedang berjuang dalam kondisi pandemi ini ya, teman-teman yang work from home gitu. Pastinya banyak hal yang teman-teman lakukan. Tetapi nggak semua orang tuh ngerti betapa beratnya perjuanganmu. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang pengen kita teriak ngasih tahu, "Hey, aku udah kerja segini dan kamu nggak menghargai apa yang aku kerjakan." Problemnya adalah orang juga terlalu sibuk dengan kehidupannya mereka, sehingga mereka nggak punya waktu untuk memberikan penghargaan kepada kita. Sebenarnya siapa sih yang paling tahu perjuangan kita? Yes, exactly, diri kita sendiri. Jadi jangan menunggu apresiasi orang lain. Mulai besok pagi kita berlatih apresiasi diri kita sendiri. Lihat ke kaca dan bilang, "Hey, good morning, kamu luar biasa." So teman-teman, you don't need to prove anything. Kasih apresiasi pada diri kita sendiri, ya. Lihat di kaca, berikan senyuman yang terbaik, gitu ya, dan sampaikan bahwa kamu luar biasa.
Gak semua orang ngerti perjuanganmu, tapi aku tahu betapa berat dan betapa luar biasa kamu sudah berjuang sampai hari ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman apabila teman-teman ingin mendapatkan beberapa informasi yang lain tentang kesehatan mental, silahkan teman-teman kunjungi laman Instagram saya di @santi_psychiatrist, dan apabila teman-teman ingin melakukan konsultasi, silahkan datengin link saya di YesDoc, sp.yesdoc.santiwai. Saya waktu akan kembalikan ke Mbak Irin. Silahkan Mbak Irin. Wow, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan online dulu nih kepada Dokter Santi. Luar biasa ya. Sangat memberikan pencerahan buat kita semuanya dan welcome. Luar biasa hari ini yang datang 134 orang loh dokter ya, mendengarkan ya. Tadi saya sendiri juga pokoknya dengar Dokter Santi cerita, ternyata saya punya kecemasan, ternyata kita nggak apa-apa kok ya, nangis itu boleh. Oke, dan di sini juga setelah ini kita akan ada sesi Q&A, jadi silakan teman-teman di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya mau bertanya, langsung di-drop di Q&A atau boleh juga di kolom chat. Nah, yang menarik untuk setiap penanya terbaik, 3 penanya terbaik ya, top 3 akan mendapatkan merchandise menarik ya. Ini dari teman-teman Link Aja. Nah, saya juga mau memberikan pengumuman tadi dari Mbak Febi Ramadhani menyampaikan bahwa teman-teman dari Link Aja ini kebetulan menggunakan satu username ya. Jadi sepertinya ada trouble. Kalau bisa nanti kata Mbak Febi boleh log out dulu kemudian masuk lagi dengan link yang baru yang diberikan oleh Mbak Febi. Oke, nah sebelum kita masuk ke Q&A, ke sesi pertanyaan ya, kita akan ada jeda sebentar, kita akan iklan sebentar ya. Baik. Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet? Konsultasi gampang dengan video call, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Ribuan dokter siap membantumu. YesDoc, konsultasi gampang, anti ribet. Iya, oke. Jangan lupa konsultasi di YesDoc ya. Tentu nanti juga bisa dengan Dokter Santi ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan sesi Q&A. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya akan memilih. Ya, kalau misalnya pertanyaannya sama berarti sudah terwakili ya. Wow, ini langsung diserbu loh dok ya. Pertanyaannya banyak sekali ini. Apakah banyak yang overthinking juga gitu ya. Iya. Oke, nah ini pertanyaan dari Kak Lucy ya. Pertanyaannya adalah, aku biasanya malam kalau udah overthinking aku minum obat tidur biar bisa cepat tidur. Ini bagus nggak ya dok? Nah boleh langsung dijawab nih dok. Ya, jadi kalau bicara bagus nggak bagus ya, obat itu memang diperlukan di saat kita memang membutuhkan. Jadi penggunaan obat selama penggunaannya ini adalah sesuai dengan indikasi dari dokter dan terkontrol, menurut saya nggak ada masalah gitu. Boleh banget, justru saya ingin menyarankan teman-teman jangan terlalu khawatir kalau misalnya dikasih obat sama dokter gitu ya untuk bantu istirahat. Nanti saya ketagihan nggak dok, saya kecanduan nggak dok gitu ya. Dokter tuh kalau ngasih obat sudah dengan 100 langkah pertimbangannya. Jadi jangan khawatir, pasti akan diberikan yang paling aman untuk kita semua gitu. Nggak apa-apa. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau sih ya. Oke, next ya dok ya, kita langsung pindah nih ya. Pertanyaan yang selanjutnya, ini dari Kak Sri Maulia ya. Izin bertanya dok, kenapa overthinking akan hal-hal negatif selalu datang ya? Yang saya rasa lingkungan di sekitar saya menimbulkan hal-hal negatif. Oke, ya. Betul, jadi overthinking ini triggernya itu memang banyak banget ya, bisa internal, bisa eksternal namanya gitu. Nah, internal itu adalah isi dari pikiran kita sendiri ya, kita menganalisa berbagai macam hal yang ada dalam pikiran kita. Kalau eksternal itu dipicu oleh orang lain, misalnya komentar orang ke kita gitu ya, bagaimana sikap orang ke kita gitu. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang banyak memberikan respon negatif, biasanya overthinking itu juga lebih banyak gitu. Nah, kembali lagi metodenya adalah mengcounter apa yang ada di pikiran kita dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk tidak mentargetkan diri kita ini menjadi sempurna gitu. Happiness itu ada di kita. Kalau kita sibuk untuk memenuhi kriteria bagus sekitar kita, lingkungan kita, nggak akan pernah ada puasnya mereka gitu.
Itu yang bikin kita akhirnya, duh ini cukup baik nggak ya buat mereka, duh ini cukup enak nggak buat mereka ya, duh ini cukup ini nggak ya. Tapi bagaimana kita nyaman dengan diri kita, itu yang paling penting gitu. Oke, baik dokter. Tidak ada manusia yang sempurna ya, dan kebahagiaan Hmm. itu juga dari hal kecil ya dok ya, Ya, dari hal ya. ke hal besar. Oke, next ya, ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman ya. Wow, banyak sekali ya. Oke, hai Hmm. dokter, aku Yani. Oke, ini Kak Yani ya. Oke. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana ya agar kita itu merasa diapresiasi ya, dan juga kita merasa kita happy ya, melakukan sesuatu hal yang membuat diri kita happy, tapi mungkin di pihak lain tidak. Ini bertolak belakang ya. Mhm. Butuh advice nih dari dokter ya. Kira-kira seperti apa? Ya, silakan dok. Kembali lagi, tidak ada satu orang pun, even itu ya, orang terdekat kita, apakah orang tua, apakah mungkin kalau yang sudah berkeluarga, pasangannya gitu ya, itu mereka tetap orang lain, bukan diri kita sendiri. Mereka itu tidak akan pernah tahu sekeras apa perjuangan kita, hanya kita sendiri yang tahu perjuangan kita itu seperti apa. Jadi di saat kita sudah berusaha menunjukkan segala yang kita lakukan dan orang lain itu termasuk keluarga kita tidak memberikan apresiasi, betapa beratnya untuk kita. Tetapi ada orang loh yang paling tahu dengan perjuangan kita, ya kita sendiri, latihlah mengapresiasi gitu. Itu saya lakukan juga. Kalau misalnya saya melakukan hal yang saya lakukan dan berhasil, saya lakukan, saya puji diri saya sendiri. Hey, kamu you did a good job gitu ya. Apa yang kamu lakukan tadi itu oke banget. Puji aja diri kita sendiri. Self talk, ngomong sendiri itu nggak dianggap gila ya. Kadang-kadang dok ntar gila dong saya ngomong sendiri. Enggak. Self talk itu penting untuk memberikan yang namanya positive reinforcement ke diri kita gitu. Penting banget, nggak apa-apa. Jangan menunggu apresiasi orang lain, even itu pasangan kita, orang tua kita, tapi apresiasi diri kita sendiri. Oke, jangan lupa mengapresiasi. Sudah apresiasi belum ya hari ini? Hmm. Oke, thank you dokter. Oke, lanjut, ada pertanyaan yang bagus juga nih dari Kak Denny ya. Rame, Dok, rame, apa rame. bedanya? Rame banget ini, saya diserbu sama pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini pertanyaan dari Kak Denny. Dok, apa bedanya psikolog dan psikiater? Lalu kapan Oke, saatnya kita harus ke psikolog atau ke psikiater? Nah, nice nih, nice oke, question ya. Ya, nice. silakan dok. Jadi psikolog itu dia sekolah di Fakultas Psikologi ya. Jadi S1 psikologi gitu. Kalau psikiater itu adalah seorang dokter ya, sekolah jadi dokter 4 tahun. S1 4 tahun, kemudian jadi dokter umum dulu, untuk bisa jadi dokter umum koas dulu 2 tahun, kemudian ngambil spesialis 4 tahun ya, baru jadi psikiater namanya. Perbedaannya apa? Psikolog dan psikiater sama-sama bekerja di bidang kesehatan mental. Cuman kalau pada psikolog, mereka pendekatannya adalah sosial dan psikologis gitu. Kalau pada psikiater, sosial, psikologis dan biologis gitu. Jadi itulah kenapa, karena kita melihat dari sisi biologis juga apa yang terjadi di otaknya dari yang saya ceritain gitu ya. Zat-zat apa yang bermasalah, sehingga akhirnya psikiater juga memberikan obat. Karena penanganan kondisi ketidakstabilan electricity maupun chemical di otak kita itu perlu diberikan suplemen. Nah, suplemen-suplemen itulah yang datangnya dalam bentuk medication atau pengobatan gitu. Oke, jadi sudah cukup jelas ya Kak Dini ya perbedaannya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok, tapi ini namanya belum ada, mungkin nanti kakak yang bertanya ini bisa input ya namanya, siapa tahu ini masuk dalam top pertanyaan ya. Oke, pertanyaannya ketika WFH, oke sedikit curcol nih sepertinya ya, ketika WFH batasan antara bekerja dan kehidupan pribadi menjadi blurred. Oke. Jadi semakin banyak yang dipikirkan, akhirnya malah tidak fokus ke pekerjaan atau malah fan out-nya itu ke keluarga. Dan akhirnya lebih banyak overthinking. Sometimes reading for tomorrow. Nah, gimana caranya untuk mengatasi hal ini ya, Dok? Ya, oke. Jadi pasien saya banyak banget nih yang kayak gini nih ya. Jadi saya selalu minta untuk kita yang tentukan boundaries-nya, kita yang tentukan settingannya itu kita yang tentukan. Kayak misalnya gini, kalau kita work from home, itu kita cenderung untuk menggunakan pakaian rumah untuk bekerja, ya kan? Jadi otaknya nih bingung, ini nih mau santai atau mau kerja nih, gitu ya. Atau bahkan beberapa tuh bekerja dari tempat tidur. Nah, ini otaknya kacau lagi. Tempat tidur itu buat tempat tidur,
atau buat tempat kerja. Jadi meskipun kita lagi work from home, gunakan pakaian rapi, mandi juga, kemudian duduk di meja seperti kita kalau kerja. Kalau kemudian break, kita lakukan break. Kalau kemudian kita istirahat, kita lakukan istirahat. Tidak boleh melakukan kegiatan bekerja di tempat-tempat yang memang bukan tempat kerja. Contohnya meja makan, contohnya tempat tidur, itu tidak boleh. Karena itulah yang akhirnya membuat kita sendiri bingung, otaknya nih bingung. Kalau teman-teman pakai baju di rumah, itu otaknya dia turunin gelombang, kita ke alfa atau ke beta, alfa ke theta. Ini buat konsentrasi nggak bisa. Ini gelombang santai-santai, gelombang gibah, gelombang nonton drakor gitu ya. Tapi kalau baju kita udah berubah jadi baju kerja, ini otomatis otak kita tuh mikir, oke, I have to go to work, maka dia akan naikkan gelombangnya ke beta. Jadi penting banget apa yang nempel di kita, apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi di otak kita. Itu penting untuk di-setting gitu. Oke, jadi nangkep juga nih ya, kalau bisa kalau udah di atas tempat tidur jangan megang laptop lagi gitu ya. Nggak boleh, harusnya. Iya, nggak boleh ya. Oke. Baru tahu juga ya Dok ya, ternyata ngaruh ya Dok ya. Ngaruh, otaknya Ngaruh bingung. ya. Oke. Terima kasih dokter. Oke, kita lanjutkan ya. Ada dari Kak Raisa Syafrina ya. Ya, bagaimana caranya saat kita melihat social life atau orang lain menjadi motivasi diri, bukan menjadi envy atau mungkin rasa iri gitu ya. Nah, kadang kita nggak sadar nih seolah-olah termotivasi dari pencapaian orang lain, tapi ternyata ada sedikit kecemburuan dan akhirnya menjadi toksik untuk diri kita sendiri. Wah, ini bagus pertanyaannya nih ya. Terutama yang masih muda-muda nih, Dok. Ya, yang penting adalah BTS ya, bukan Bangtan Sondan, tapi behind the scene gitu. Apa yang terjadi di balik fotonya dia sih? Gitu. Apa yang terjadi di balik tas Hermesnya dia itu gitu ya. Apa yang terjadi di balik jalan-jalannya dia naik helikopter gitu. Kita ngelihat teman kita di sosial media, lagi posting turun dari helikopter ya, beli tas baru. Itu kita melihat, senengnya ya bisa beli tas itu. Tapi kita ngelihat nggak? Kita tidur, dia kerja. Gitu ya. Dan jangan salah, semakin dia mengekspos dirinya di sosial media, semakin fragile juga dia. Dibully, dikomentarin, ya kan, diberikan respon-respon nggak enak. Itu semua adalah bayaran yang harus dibayar untuk mendapatkan tampilan yang kita irikan itu. Gitu. Jadi kita iri ngeliat misalnya perempuan ya badannya seksi, bohai, cakep, terus kita bilang, punya body gitu dipamer-pamerin. Loh, dia ini bukan mamerin badannya, dia memamerkan betapa hasil kerja kerasnya dia nge-gym, jadi kayak gitu. Sedangkan kita yang sambil nonton drakor makan ciki-ciki, terus kita benci sama yang kayak gitu. Kok saya tertegur ya Dok ya? Kita kok ngerasa, ya ampun gak usah sok seksi deh, bukan sok seksi. Kita nggak ngapa-ngapain, kita iri sama yang kayak gitu ya. Jadi there's always price to pay lah ya. Jadi yuk kalau kita ngelihat seseorang yang indah dan luar biasa, itu kita lihat lagi apa yang terjadi di balik semua itu, apa yang dia lakukan untuk mendapatkan semua itu. Itu sih supaya kita nggak jatuh ke envy gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi ingat ini program diet udah sampai mana ya? Pandemi ini rusak. Pandemi apalagi WFH. Oke, lanjut ya. Yes, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan nih dari, ini anonymous ya, jadi tidak menuliskan namanya. Dok, ayah saya suka pukul saya kalau pulang kerja telat, padahal macet, Dok. Saya suka nangis sendiri di kamar. Bagaimana caranya biar ayah saya tidak melakukan itu? Wow, sebentar, ini udah kerja dipukul ayahnya. Ayahnya umur berapa tuh? Kalau enggak, saya gini aja deh, karena nggak mungkin jawab ya. Jadi, anggap aja udah kerja tuh umur 25 ya. Ayahnya mungkin menikah dan mempunyai anak umur 25. Bapaknya kan umur 50 tahun ya, sudah cukup tua sebenarnya untuk melakukan pemukulan. Sedangkan bapaknya perlu tahu, Pak, Bapak memukul dengan usia Bapak yang 50, dengan saya pukul yang usia saya 25, Bapak bisa tergeletak masuk UGD. Iya, jadi gini, sudah tidak seharusnya yang namanya di usia kerja itu tuh terus main tabok-tabokan. Ini sebenarnya gimana sih ini? Ya, jadi saran saya diberikan diskusi kepada bapaknya bahwa usia ini sudah bukan usia dengan metode yang seperti itu, dan apa sih sebenarnya, apa latar belakang Bapak melakukan pemukulan gitu. Ya, ini perlu diketahui gitu. Nah, kalau saya ditanya gimana ya Dok caranya merubah bapak saya, bapaknya harus dibawa periksa.
gitu. Saya nggak bisa kasih advice di sini karena saya nggak ngerti latar belakang bapaknya memukul tuh apa. Tetapi kalau di usia begitu masih memperlakukan anaknya seperti itu, ada baiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah konsultasi ke psikolog, apakah mungkin ke psikiater? Siapa tahu there's something behind that behavior gitu. Apakah mungkin dia punya anxiety, apakah mungkin dia punya depression, apakah mungkin dia ada sesuatu yang melatar belakangi perilaku kekerasannya itu. Tapi whatever there is, yang disebut perilaku kekerasan apapun itu tidak dibenarkan gitu ya. Jadi saya sangat berharap hari ini dan besok kekerasan-kekerasan seperti itu udah nggak terjadi lagi ya. Domestic violence itu nggak cuma dilakukan oleh pasangan kita, tapi parents itu juga. Menurut saya itu nggak, seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Gitu Mbak Irin. Oke Dok, jujur saja ini pertanyaannya 28 lagi ya. Belum pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi saya akan coba pilih dari teman-teman semuanya, mungkin sekitar 3 sampai 4 pertanyaan ya. Oke. Sesi lebih panjang ternyata ya. Iya, nanti bisa dilanjutkan konsultasi dengan Betul. dokter, iya kan? Di Yes Dok ya, tinggal konsultasi. Jadi webinarnya lain kali 2 jam berarti kalau gitu. Boleh. Oke, pertanyaannya ya Dok ya, ini pertanyaan selanjutnya. Dok, ini juga tidak ada namanya. Kenapa ya teman-teman saya suka nyindir saya, nggak mau ikut nongkrong, padahal saya lagi sibuk menata diri. Menurut dokter, saya tetap ikut nongkrong atau tidak? Nah, ini dilema anak muda nih ya Dok ya. Di sisi lain pengen menata diri, di sisi lain juga kalau nggak ikut nongkrong, nggak seru gitu ya. Nah, ini gimana Dok? Berteman itu adalah evolusi ya. Semakin dewasa, semakin tua kita, teman itu makin dikit, itu udah nggak bisa dipungkirin lagi gitu. Jadi kalau memang saat ini target capaian kita berbeda, ya memang kita nggak harus sama. Ada teman yang target capaiannya adalah happy bersama-sama, ada orang yang target capaiannya adalah aku mau happy dengan tabunganku yang bermiliar-miliar nantinya gitu. Dan itu nggak bisa digabungkan bersama. Jadi kalau memang kita punya prinsip bahwa saya akan menderita dulu sekarang untuk mengumpulkan pundi-pundi berlian saya, sehingga nanti saya nggak cuma bisa nongkrong, tapi saya bisa beli tempat untuk nongkrong, ya silakan gitu ya. Jadi itu bisa digunakan untuk motivasi. Jadi sekarang ini teman-teman saya nongkrong, tapi nanti suatu saat saya justru bisa beli tempat buat nongkrong gitu. Wow, motivasi. Ayo kita beli. Tenang aja ya. Oke, yang penting masih bisa membagi waktu. Oke dokter, thank you. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih ya dok ya. Pertanyaannya, oke dari Kak Mawar. Ini saya nggak tahu ini benar Mawar atau jangan ini yang lain gitu. Mawar atau Melati nih. Ini pertanyaannya gini, hehe Mawar. Saya izin bertanya, jika di dalam sebuah hubungan kita pernah punya trust issue, lalu ini berdampak ke hubungan yang selanjutnya. Kita selalu overthinking dan juga jadinya hubungan itu jadi toksik. Nah, solusinya gimana tuh, Dok? Itu harus konsultasi dua belah pihak ya. Maksudnya dua-duanya tuh biasanya saya akan minta dua-duanya datang. Jadi nggak bisa salah satu. Misalnya yang ngalamin trust issue yang perempuan gitu ya. Terus dia datang sendiri, saya biasanya bilang besok pacarnya dibawa gitu. Kenapa? Karena relationship itu kan 2 orang ya. Jadi di saat seseorang nih ngalami trust issue, si pasangan ini harus dipahamkan bahwa dia punya trust issue gitu ya. Dengan nanti ini memahami perilakunya dia suka ngecek handphone ya, suka begini begitu, itu karena ada latar belakang itu. Nah, untuk mengatasi itu salah satu metode adalah berpikir bahwa dia bukan dia ya, bahwa A bukan B, bahwa A bukan B gitu. Jadi tidak ada satupun manusia yang sama, even mukanya sama, sifatnya juga berbeda. Jadi jangan men-generalize manusia itu sama. Semua cowok tuh gitu, enggak juga. Semua cewek tuh gini kan, enggak juga. Jadi berlatih untuk lebih spesifik melihat manusia yang di depan kita itu bukan sebagai manusia kebanyakan gitu. Oke dokter. Nah, kita lanjutkan lagi ya dok ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Yes. Ini ada pertanyaan dari Kak Arif dari Jogja. Wow, halo Jogja. Jadi kangen Jogja. Dokter Santi pernah ke Jogja nggak nih? Jogja. Pernah ya dok ya ke Jogja ya? Oke, kita lanjutkan. Loh. Gimana dok? Aku kan orang Jogja. Oh dokter orang Jogja. Oke dok, kita lanjutkan ya dok ya, pertanyaannya dari Kak Arif. Kak Arif ini pertanyaannya juga bagus nih ya. Apakah betul kalau kita suka overthinking atau mental issue gitu bisa muncul karena kita kurang beriman? Nah, gimana dok? Ada hubungannya. Jadi gini,
Beribadah, beriman, percaya dengan Tuhan kita itu adalah salah satu hal yang sangat baik sekali gitu ya. Tetapi mohon teman-teman jangan berpikir bahwa kalau punya perasaan atau punya pikiran overthinking itu karena kita nggak bertakwa, karena kita kurang beriman kepada Tuhan kita. Enggak gitu. Itu tadi yang saya jelaskan. Ini adalah kasih kaitannya dengan chemical ya, zat-zat yang ada di otak kita tadi. Gimana asetilkolin nggak bisa main, kemudian katekolamin yang bermasalah, gimana gelombang otak kita bermasalah, lebih kepada itu sebenarnya ya. Banyak sekali kok pasien saya yang beriman dengan baik, bertakwa dengan baik, tetapi juga overthinking gitu ya. Karena ini adalah sistem berpikir gitu. Bahwa kemudian menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan dan bisa mengurangi overthinking, yes, pasti gitu. Tetapi mohon jangan dibalik logikanya, bahwa kalau saya overthinking itu karena saya kurang beriman. Enggak gitu. Oke, jadi nggak ada hubungannya ya. Oke, 2 pertanyaan lagi ya, Benar. teman-teman. Ini pertanyaannya juga banyak banget ya tentang normalize toxic positivity. Nah, ini banyak sekali Dok yang bertanya seperti ini, gimana ya menjalani hari-hari seperti itu. Kemudian juga tadi ada yang ini bertanya juga kalau misalnya teman-temannya suka ada toxic positivity. Tadi juga Dokter Sandi sebenarnya sempat singgung ya. Nah, mungkin boleh Dok diulas kembali Dok, gimana nih? Ya. Memang di Indonesia ini masih template ya. Jadi template-nya kita tuh kalau ngeliat orang sedih itu kan nasehatin gitu ya. Jadi kita ini tidak siap mendengarkan orang bercerita, tapi seakan-akan kita wajib memberikan nasihat dan petuah gitu. Karena memang template-nya dari kecil kita itu selalu dinasehatin sama orang tua kita. Metode kita ini kan dinasehati, disuapin, diajarin gitu ya. Padahal sebenarnya kan untuk melatih seseorang itu untuk dia bisa growth dengan baik, bisa berkembang dengan baik, ini adalah memberikan opsi, memberikan pilihan, bukan mengambilkan keputusan. Jadi kita itu bukan decision maker di kehidupan seseorang. Kalau teman-teman mau membantu, latihlah teman kita itu untuk punya opsi. For instance, kita lagi ngadapin teman yang lagi bermasalah banget sama pasangannya dan dia bilang, aku sebaiknya cerai atau lanjut ya? Sebaiknya aku putus atau enggak? Kalau teman-teman kemudian merasa harus memberikan jawaban, ya kamu harusnya cerai, kamu harusnya enggak, itu salah besar. Keputusan tuh bukan di kita. Yang kita bisa sampaikan adalah, yuk kita lihat, manfaatnya apa buat kamu kalau kamu tetap bertahan sama dia? Ruginya apa kalau kamu tetap bertahan sama dia? Ya, manfaatnya apa buat kamu kalau kamu berpisah dengan dia, dan ruginya apa buat kamu kalau kamu berpisah dengan dia? Kita as a good friend itu kasih option, kasih pikiran supaya dia bisa lebih rasional. Jangan diambilin keputusan gitu ya. Karena kalau kita ngambil keputusan, kita itu bukan dia. Kita nggak pernah tahu what happen inside the brain, her brain or his brain. Kita bisa salah ngambilin keputusan gitu. Jadi toxic positivity salah satunya adalah menasehati, mengambilkan keputusan, dan menganggap orang yang lagi curhat itu nggak perlu udahlah nggak usah sedih ya, sekarang bahagia. Padahal itu butuh dikeluarin gitu. Dengan itu keluar maka tadi amigdala hijacknya tuh dia bisa berkurang gitu. Oke, thank you dokter pemaparannya ya. Saya akan pilih 2 orang lagi ya. Aduh, Banyak nambah banget, lagi makin ya. datang, Makin datang ya. Ini berarti semakin seru. Nah, pertanyaannya ya ini di kolom chat ya dari Kak Dian ya, Kak Dian. Dok, gimana caranya saya mengendalikan diri saya sendiri ya? Terkadang saya tahu hal-hal yang baik yang harus saya lakukan. Akan tetapi yang saya lakukan adalah hal yang sebaliknya. Apa yang terjadi, tetapi yang terjadi saya selalu melakukan yang sebaliknya. Iya benar. Ya, jadi sering bertolak belakang gitu ya. Ya. Bisa aja anxiety itu bisa bikin kita akhirnya nggak percaya diri untuk melakukan hal yang tadi harusnya kita lakukan gitu ya. Enggak deh, kayaknya mendingan yang ini aja gitu. Jadi kita masuk ke dalam ambivalensi namanya. Jadi keraguan-raguan terhadap hal yang harusnya kita lakukan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa istiqomah gitu ya, supaya kita bisa betul-betul yakin dengan apa yang kita lakukan tadi, membuat catatan. Kalau aku melakukan A, untungnya apa, ruginya apa. Kalau aku melakukan B, untungnya apa, ruginya apa. Kalau saya dibilang, dokter Santi kok dikit-dikit ngomongin untung rugi sih kayak orang dagang. Loh, emang dalam kehidupan kita harus mikir mana yang nguntungin kita sama yang enggak gitu. Kita harus melatih otak kita untuk berpikir, apakah yang saya lakukan ini memberikan benefit untuk kehidupan kita apa enggak. Contoh, stalking Instagram mantan gitu. Benefitnya apa? Kalau nggak ada benefitnya, 1 jam dibuang-buang kan mending buat stalking
bisnis yang oke, misalnya kayak gitu ya. Jadi belajar melihat manfaat gitu. Kalau memang itu lebih banyak kerugiannya, ya sebaiknya kita pertimbangkan untuk nggak dilakukan kembali. Tapi gimana kita tahu itu bikin rugi? Catatan tadi, bikin journaling gitu. Saya pun membuat begitu. Saya lagi banyak mendengarkan ini, lagi banyak mendengarkan itu, manfaatnya buat saya apa, ruginya apa gitu. Ya meskipun kadang-kadang diingetin sama event manager saya aja, "Ma'am, I think you should check your mental health." Udah mulai sering banyak nonton drakor ya. Ngaruh ya dok ya nonton drakor ya. Karena itu jadi waktu yang harus saya gunakan buat yang lain, saya jadi nonton ke situ kan, dia ngingetin kan. Oke. Tapi tadi ada pertanyaan juga sih yang sama dengan itu dok. Berarti sama ya, udah terjawab ya. Kadang-kadang kita juga kalau udah sampai berlebihan, kita pasti akan dikasih tahu ya dok ya sama teman-teman, atau mungkin kita juga udah ngerasa kayaknya udah berlebihan nih nonton drakor terus, babat, langsung selesai. Oke. Nah, 2 pertanyaan lagi, mohon maaf banget teman-teman, kita nggak bisa ambil semua pertanyaannya, tapi saya usahakan yang terbaik, semua pertanyaan sudah terangkum. Nah, ini ada pertanyaan 2 lagi ya. Pertanyaan yang pertama, ini dari Kak Irfan Syair ya. Hai dok, mau tanya, saya terbiasa dengan sesuatu yang detail. Oke. Contoh kalau lagi buat analisa, beda 0, buat saya matters banget karena harus balance. Wow. Sehingga sometimes ini menguras waktu. Dan juga jika ada pekerjaan, let's say diberikan satu pekerjaan, maka saya akan menganalisa itu sedalam mungkin. Dan saya bisa predik semua impact dan trigger dan analisa yang saya bikin. Pertanyaannya, apakah ini termasuk overthinking? Ya, ya oke, pertanyaan yang luar biasa nih, bagus nih dok ya. Gimana buat tipe-tipe seperti ini dok ya? Kalau memang di pekerjaannya itu mengharuskan begitu ya, jadi misalnya 10 step analysis gitu, memang ada kan pekerjaan yang mengharapkan kita menganalisa sampai 10 langkah ke depan, itu nggak bisa disebut dengan overthinking, karena memang harus itu yang kita lakukan gitu ya. Dan ada juga sih orang-orang yang itu bukan overthinking tapi keperfeksionisan gitu ya, jadi pingin semuanya menjadi sempurna, atau ada disebut dengan ananastik, orang yang selalu pingin semuanya itu dalam koridor yang tepat gitu. Nah, kembali lagi, apakah perilaku ini adalah perilaku yang memang untuk mendukung pekerjaannya atau justru membuat pekerjaannya menjadi nggak bisa bagus. Kalau overthinking ini in a negative way. Jadi justru karena banyak mikir, justru nggak ada eksekusi yang bagus. Karena nggak bisa decide mana yang perlu aku pikirkan, mana yang enggak. Gitu. Jadi lihat pada outputnya. Kalau outputnya positif, berarti ini bukan overthinking. Tapi kalau outputnya negatif, berarti kemungkinannya adalah overthinking gitu. Oke, jadi terjawab juga nih teman-teman yang tadi sempat bertanya mana general ya, mana yang harus dipikirkan, mana yang enggak ya. Sudah terjawab ya. Nah, last question ya dari teman kita, dari ya sedih. Ya dari Kak Adeline ya. Pertanyaan yang terakhir ya. Dok, bagaimana membedakan, ini saya juga sebenarnya bertanya hal yang sama ini ya. Membedakan malas dan burnout saat bekerja. Ya, saya kadang suka merasa bersalah nih kalau nunda pekerjaan. Tapi emang juga lagi nggak kuat buat maksain diri. Nah ini mungkin pertanyaan banyak orang ya, terutama kita yang bekerja dan juga WFH. Yes. Ya, menunda pekerjaan disebut juga dengan prokrastinasi ya. Itu khas banget terjadi saat ini di WFH gitu. Nah, membedakan apakah ini burnout dengan malas tuh gini. Burnout kalau istirahat terus besoknya seger. Besoknya dia istirahat beberapa hari, besoknya dia in charge lagi. Kalau malas mau istirahat kalau malas mau istirahat berapa lama pun juga nggak akan kembali kerja dengan baik. Jadi bedainnya itu gitu. Jadi coba aja istirahat, break dari pekerjaan kita like 1 day or 3 days gitu ya, atau mungkin beberapa hari, dan kemudian apakah kita comeback stronger apa enggak. Kalau ternyata enggak, ya berarti males kesimpulannya. Jangan sampai berkedok ya dok ya, berkedok rasa. Males berarti ya. Orang nggak ngapa-ngapain juga tetap aja gitu ya, ya berarti gitu. Tapi kalau dicoba dengan break, kemudian coba dengan rekreasi. Rekreasi itu artinya melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kita sehari-hari, dan kemudian kita comeback stronger, kita bisa fresh lagi, freshen up lagi, ya berarti itu mungkin burnout ya. Oke, jadi bisa langsung dibedakan ya teman-teman semuanya. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk sesi Q&A-nya. Nah, saya akan memilih sekarang, thank you Dokter Santi buat pemaparannya ya. Ini sebenarnya masih sangat banyak pertanyaan, tapi silakan nanti boleh hubungi Dokter Santi ya tadi. Boleh juga konsultasi di YesDoc, tadi ada linknya Dokter Santi. Ya, silakan nanti hubungi. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya. Ya, gimana dok follow-nya? Ini udah aku tulis di chat. Oh, udah ditulis di chat ya.
Nah, untuk teman-teman yang mau konsultasi aku via YesDoc, teman-teman silahkan Hmm, juga datengin Instagram saya, di bio ya. saya tinggal klik aja link saya ada di situ. Oke, sudah ada ya di Udah ada bio-nya link. ya. Sudah ada linknya. Oke, ya. Sudah waktunya sepertinya sudah menunggu siapa yang akan mendapatkan ya merchandise ya. Ini nggak kalah seru juga ya, dari teman-teman link aja mengapresiasi juga teman-teman yang sudah hadir sore hari ini, sudah menyempatkan waktu, tapi saya percaya pasti nggak sia-sia ya. Kita benar-benar dapat insight banyak, jadi ngerti mana overthinking, mana yang memang tidak ya. Tadi juga saya juga belajar banyak dari Dokter Santi. Nah, kita akan berikan hadiah. Jadi hadiahnya ini menarik teman-teman. Akan diberikan tablet sleeve ya untuk 3 orang ya. Ya, saya akan pilih 3 pertanyaan terbaik. Ya, yang pertama adalah pertanyaan ya dari yang terakhir tadi ya, dari Kak Adelin. Kak Adelin Herdianto. Yeay, congratulations ya. Pertanyaan tadi bagus, membedakan rasa malas dan burnout. Terutama kita orang-orang pekerja yang sulit membedakan. Ya, you're welcome. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, sebentar. Ya, ini pertanyaan tadi dari Kak Wishe ya. Kak Wishe ini tadi cepet banget udah bertanya di awal loh ya. Jadi saya apresiasi pertanyaannya tadi ya tentang bagaimana cara mengatasi overthinking dan bla 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 ya. Oke, yang kedua pemenangnya adalah Kak Wishe Bendelina. Congratulations. Ya. And the last ya, pertanyaan dari Oke, Kak Raisa Syafrina ya, tadi bagaimana memotivasi diri ya agar tidak menjadi envy, agar tidak menjadi iri gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerima itu. Oke, congratulations, mungkin boleh dicatat, nanti saya akan send juga ya untuk pemenangnya. Ya, itu saja. Congratulations teman-teman dan terima kasih untuk sore hari ini sudah menyempatkan waktu ya. Tadi dari mana? Dari Papua, kemudian dari Jogja ya. Kemudian dari Jakarta, ada dari mana lagi nih? Dari Sumatera ada enggak? Dari Sulawesi, dari Kalimantan. Ya, apakah ada? Dari Tarakan, Kaltara, wow. Dari Palembang, dari Depok, ini ramai banget loh Dokter Santi. Dari Malang, halo. Dari Surabaya, arek-arek Surabaya. Oke, dari Palu, dari Papua, wow ini ramai banget dari seluruh Nusantara ya, dari Pontianak juga ada. Oke, thank you teman-teman sudah hadir dan YesDoc Healthcare ini selalu mengadakan webinar. So ya, tunggu saja ya, kita akan selalu mengadakan webinar per bulan, ada 2-3 webinar dengan judul-judul yang menarik dengan dokter-dokter pilihan kita juga dari YesDoc tentunya. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Thank you Dokter Santi. Terima kasih semuanya. Ya, thank you buat waktunya. Thank you Terima kasih. semuanya teman-teman dari link aja dan juga teman-teman dari luar. Sampai ketemu. Thank you. Have a good day Ya. semua. Terima kasih. Salam sehat. Bye-bye.